Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab ada yang menarik kawan-kawan. Bukan sekedar menuju Pilpres tetapi juga kita akan berkomentar mengenai Pak Jokowi yang dimana masa kepemimpinannya itu akan segera berakhir nih. Ya, kemudian apa relasinya menuju Pilpres 2024? Ya, coba kita lihat ke depannya. Sebab beberapa pengamat itu melihat bahwasanya atau pengkaji politik melihat bahwasanya samannya Pak Jokowi ini bisa dikatakan sebagai saman Orde Gombal katanya. Nah, apa yang mendasari sehingga kemudian mereka mengatakan bahwa samannya Pak Jokowi ini adalah saman Orde Gombal itu? Coba kita lihat lebih dalam lagi, coba kita kaji lebih jauh lagi kawan-kawan. Nama kabinet awal Pak Jokowi sebagai presiden itu bernama Kabinet Kerja. Ya, nama itu nyaris menghilang tanpa bekas itu, tanpa artefak yang menunjukkan kecakapan kerja yang monumental. Selain rentetan masalah yang tidak berkesudahan itu. Dalam pengumuman yang digelar di teras depan Istana Merdeka pada Jakarta Rabu 23 bulan 10 2019 itu, Wakil Presiden dan seluruh menteri itu pagi dengan cara duduk bersama Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh menteri itu. Presiden Pak Joko Widodo menyampaikan nama kabinetnya adalah Kabinet Indonesia Maju. Nah, dampaknya kerja maju mundur tanpa tilas yang membekas sebagai kemajuan bahkan arah negara semakin menanggung beban kerusakan yang sangat parah. Ketika semua ahli sejarah seperti bingung nama apa yang tepat untuk Kabinet Jokowi di akhir masa jabatannya, sebagian pengamat dalam kelakarnya memberi nama Kabinet Boneka, Kabinet Dramaturge, kemudian Jongos, dan sederet nama lain yang sangat tidak sedap diucapkan dan tidak enak didengar itu. Tokoh nasional Dr. Rizal Ramli melalui akun Twitternya @Rizal Ramli itu belum lama ini mengintrodusir itu sebuah istilah yang cukup menggelitik berkaitan dengan orde. Ia menyebut rezim saat ini sebagai Orde Gombal. Ya, kalau nama itu dicari pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan gombal sama dengan bohong, omong kosong, atau rayuan, ucapan yang tidak benar, tidak sesuai kenyataan, atau omong kosong atau tidak berarti. Fakta yang membuntuti sebagai bukti dari definisi yang dimiliki KBBI itu sepertinya sangat sulit dibantah sebagai sebuah realita. Kejadian yang paling vulgar itu bisa diamati dan dirasakan sangat dekat dengan ucapan Ervin Goffman itu. Pak Jokowi selalu menggunakan mekanisme panggung ini. Ada panggung depan, ada panggung belakang juga. Atau ada panggung front stage, atau ada juga panggung backstage itu. Nah, panggung depan sering berbeda 180 derajat dengan panggung belakang. Ucapan dan kenyataan kadang jaraknya sangat dekat dan dipertontonkan dengan tanpa canggung, dengan vulgar, tanpa beban dan rasa berdosa. Ya wajar dengan nada kesal Bung Rizal Ramli melontarkan kritikannya bahwa penipuan ala drama SMK, ngasih harapan palsu bahwa ekonomi akan melesat, itu semua koplak dan ciri-ciri Orde Gombal katanya. Ya, istilah orde atau pemimpinan boneka seringkali diasosiasikan untuk pemimpin yang ucapan, peran, dan sikapnya dikendalikan orang lain. Saat manggung, dikendalikan peran panggungnya oleh sutradara. Pemimpin boneka politik selalu bermain watak seperti pelawak bisa ketawa sekalipun situasinya sedang gawat. Ya, ini bisa terjadi. Inilah yang oleh Goffman disebut dengan dramaturgi. Ya, terasa tipuannya menyentuh semua aspek relung kehidupan itu.
IPO, Lexosbud, Hankam, itu semua terkena imbas pencitraan dan kebijakan yang aneh-aneh di luar standar normal sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Tanpa menutup kemungkinan dan menjadi hak semua rakyat akan memberikan stempel sebagai Orde Satrio Piningit. Sekalipun terasa pahit, nyengit, dan sulit untuk pembuktiannya. Apapun gelar Orde dari tapak kekuasaan yang akan mengakhiri kekuasaannya ini, apapun bisa muncul dan terjadi. Karena semua itu hak rakyat bebas memberikan status, gelar, dan stempel nama Orde yang akan menempel dan disandangnya. Oleh Sutoyo Abadi itu, Pak Sutoyo yang tulis, yang saya baca tadi itu tulisannya Pak Sutoyo itu, Koordinator Kajian Politik Merah Putih itu asalnya. Jadi saya pikir hal-hal seperti ini juga perlu dan sangat harus kita baca, karena bisa kita amati juga, bisa kita lihat juga bagaimana kemudian perkembangan dan dinamika yang terjadi di dalam pemerintahan Pak Jokowi. Apalagi pemerintahan Pak Jokowi ini kan sudah mendekati masa-masa tuanya lah gitu kalau umur. Ibaratnya ya sudah, kalau sosok manusia sudah bau tanah itu ya sudah akan berakhir masa-masanya. Dan beberapa pengamat, beberapa pengkaji politik memberikan cap mereka bebas dengan cap apapun tergantung dari sudut pandangnya mereka. Dan Orde Gombal itu adalah cap yang paling menggelitik. Jadi ya sejauh ini yang saya lihat. Kemudian ada yang mengatakan ini saman-saman dramaturg, ya itu saman, kalau dramaturg dalam teater itu semacam pementasan yang memang dikelola oleh sutradara dalam situasi panggung yang dipertontonkan. Dan saya pikir ini juga semacam beberapa pengamat mengatakan bahwa ya saya baca tidak ada atau jarang sekali yang memberikan pujian kepada Pak Jokowi. Itu paling yang memberikan pujian Pak Jokowi ya entah menterinya, kemudian partai-partai pendukungnya. Tetapi para pengamat yang netral itu hampir atau bahkan semuanya ya memberikan kritik pedas, bahkan memberikan semacam cap yang sangat sebenarnya tidak enak didengar, tetapi lucu juga sih kalau kita analisa. Ya semacam banyak sekali yang memberikan komentar negatif terhadap pemerintahan Pak Jokowi ya, sehingga kemudian timbul pertanyaan baru bahwasanya apa yang membuat sehingga tingkat kebahagiaan masyarakat dipimpin Pak Jokowi itu meningkat itu, karena semua aspek sebenarnya Pak Jokowi gagal itu. Nah ini sebenarnya kemudian kita akan runutkan, kemudian kita akan sambungkan ke Pilpres 2024. Jadi siapapun yang dipilih Pak Jokowi di Pilpres 2024 itu akan memberikan efek negatif kepada sosok yang dicawe-cawekan oleh Pak Jokowi, karena banyak sekali kekurangan selama Pak Jokowi memimpin Republik Indonesia selama 10 tahun ini. Oke, jadi saya kembalikan lagi kepada kawan-kawan, bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini, bahwasanya masa atau zaman Pak Jokowi itu disebut sebagai Orde Gombal itu. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal itu? Coba tulis di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.